Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Hari Jumat yang keempat di bulan Jumadil Awal kayak gitu ya. Semoga teman-teman semuanya hari ini gembira ya. Maksudnya suasana hatinya itu senang gitu ya. Senang entah karena oleh Allah dikasih tambahan rezeki kayak gitu ya, atau masih berupa kabar kayak gitu ya, seperti kabar bagi para guru sebagaimana tadi yang saya sempat dengar di berita ya, adanya kenaikan ya untuk mereka para guru yang non PNS kayak gitu ya, yang sudah tersertifikasi kayak gitu ya, yang sudah mendapatkan sertifikat profesional gitu untuk mengajar kayak gitu ya sebagai guru gitu ya, jadi 2 juta per bulan kayak gitu. Adapun tunjangannya bagi mereka yang sudah PNS adalah 1 kali gaji pokok kayak gitu ya. Ya semoga teman-teman semuanya kayak gitu ya, yang ada di grup ini khususnya kayak gitu, yang tidak menjadi guru oleh Allah pun juga diberi kabar baik kayak gitu ya. Meskipun berupa kabar, entah kabar dari saudara, entah kabar apa kayak gitu ya, semoga ada kabar-kabar baik kayak gitu. Saya doakan Mbak Ratna yang jualan kuenya laris kayak gitu, untuk Mbak Dayah yang jualan keripik tempe itu juga laris kayak gitu. Terus kemudian yang kerja di kantor ataupun kerja di pabrik perusahaan kayak gitu, semuanya juga dinaikkan gajinya gitu ya. Meskipun doa siapa tahu kayak gitu ya, beberapa bulan ya terkabul kayak gitu ya. Ya yang penting semuanya kayak gitu ya, baik yang dapat tambahan rezeki ataupun yang sedengan tetap kayak gitu, ataupun yang seret kayak gitu, yang penting tetap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya rezeki itu diberikan oleh Allah hanyalah sebagai alat untuk kemudian memenuhi semua kebutuhan kita hidup di dunia ini kayak gitu ya. Karena urusan agama pun juga butuh materi, seperti naik haji, umroh kayak gitu ya, zakat itu kan juga perlu materi, bersedekah itu juga perlu materi seperti itu. Dan pada akhirnya uang itu pun gak akan kita bawa di alam kubur maupun di alam akhirat nanti. Yang akan kita bawa adalah dari ini tasarufnya, dari harta yang telah Allah berikan kepada kita itu ya. Pemanfaatannya itu untuk apa? Untuk amal yang baik ataukah untuk amal yang soleh? Dan amal itulah nanti akan menjadi teman setia kita di alam kubur dan pembela kita nanti di saat yaumul hisab kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu, jangan terlalu risau kayak gitu ya terkait dengan rezeki kayak gitu. Sesungguhnya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita berikhtiar di mana posisinya kayak gitu ya, untuk mendapatkan rezeki bagi yang misalkan belum bekerja, atau kemudian kerjanya swasta, kadang seret kadang lancar kayak gitu. Yang penting tetap ikhtiar dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan semua hajat dan doa teman-teman semuanya yang ada di grup kajian online pasca Ramadan ini kayak gitu. Amin. Teman-teman rahimakumullah, kita hari ini lanjutkan bahasan kita dari 64 dosa yang dianggap biasa. Kita sudah sampai pada poin 49 sama 50 hari ini, dan semoga 2 bahasan hari ini bisa selesai hari ini seperti itu ya. Kita mulai dulu dari bahasan yang pertama, yaitu memakai pakaian tapi seperti telanjang kayak gitu. Kemudian poin 50 menyambung rambut. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dulu dari poin 49, yaitu memakai pakaian tapi seperti telanjang kayak gitu. Kali ini kita bahas lagi pakaian, tapi ini lebih khusus lagi karena ini terkait dengan hadis dari Rasulullah SAW yang mengabarkan terkait dengan
hal itu kayak gitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan prolog dulu kepada teman-teman semuanya kayak gitu ya, agar kita semuanya mengerti kayak gitu. Ternyata pakaian itu bukanlah hal yang ya sekedar penutup badan, itu enggak kayak gitu ya. Jadi di balik pakaian itu mengandung sebuah peradaban kayak gitu teman-teman ya. Jadi peradaban itu dia kan kalau dalam bahasa Indonesianya dia dari kata dasar adab kayak gitu ya. Kalau teman-teman buka dalam KBBI kayak gitu nanti akan ditemukan di situ mulai definisi kesopanan, akhlak, budi pekerti kayak gitu ya. Maka kemudian perilaku kayak gitu ya. Kalau saya lebih cocok kalau saya sendiri kayak gitu ya, itu milih kata perilaku kayak gitu ya. Jadi pakaian itu termasuk perilaku dan dia bagian dari membentuk sebuah peradaban kayak gitu. Artinya apa? Peradaban itu gini ya, suatu perilaku kayak itu ya, yang itu dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu kayak gitu. Jadi kenapa orang barat itu berpakaian seperti itu? Maksudnya sebagian ditutup, sebagian dibuka kayak gitu auratnya kayak gitu ya. Itu bebas bagi mereka. Terus kemudian kenapa kalau kaum muslimah kayak gitu ya, atau kemudian umat yang muslim yang laki-laki kayak gitu ya, dalam Islam itu berpakaian seperti itu kayak gitu. Nah, perilaku berpakaian seperti itu ternyata itu dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu kayak gitu. Pandangan hidup tuh enak yang ngomong kalau kita dalam Islam kayak gitu ya, itu perilaku itu dipengaruhi oleh keimanan ya, oleh akidah kayak gitu. Kalau kita berarti akidah Islam kayak gitu. Berarti dibangun dari rukun iman yang 6, yaitu mulai dari keimanan kita kepada Allah kayak gitu ya. Kemudian Allah menurunkan syariatnya yang ada dalam Al-Quran seperti itu, kemudian kita mengimani kitab-kitabnya Allah seperti itu, dan kemudian Allah juga menurunkan Rasulnya kayak gitu ya, dan kemudian kita mengimani Rasulnya, kemudian khususnya bagi kita yaitu Nabi Muhammad SAW kayak gitu ya, dan kita mengimani seluruh Nabi dan Rasul kayak gitu, maksudnya dikhususkan untuk Nabi kita kayak gitu, itu Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Jadi dibangun, dan juga keimanan kepada malaikatnya, kemudian hari akhir, dan juga qada kayak gitu ya. Jadi berpakaian itu teman-teman ya, jangan dianggap hal yang biasa ya. Sungguh itu suatu perilaku yang sebenarnya dibangun dari pandangan hidup kita terkait dengan pakaian itu sendiri kayak gitu. Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bangun pakaian yang kita pakai itu dari pandangan kita beriman kepada Allah. Ternyata Allah menurunkan syariat terkait dengan pakaian yang kemarin sudah kita bahas ya, mulai dari pandangan terlebih dahulu bahwasanya perilaku manusia termasuk berpakaian itu harus diikat dengan hukum syariat kayak gitu. Maka kemudian Allah menjelaskan melalui lisan Rasulullah terkait dengan itu apa aurat bagi laki-laki, apa itu aurat bagi perempuan kayak gitu. Terus kemudian harus ditutup dengan apa ketika seorang perempuan itu keluar dari rumahnya kayak gitu. Terus kemudian di dalam rumahnya haruskah menutup aurat secara berukut, itu kan juga dibahas kayak gitu. Terus kemudian bagi laki-laki juga demikian, mana auratnya laki-laki kayak gitu. Terus kemudian ketika keluar mah gimana kayak gitu. Jadi dibangun dari hukum-hukum syara kayak gitu. Jadi demikian pula dengan orang-orang barat kayak gitu. Kalau teman-teman melihat orang-orang barat itu bebas kayak gitu ya, mereka yang perempuan kadang di pantai hanya pakai cawet kayak gitu ya. Kita yang lihat kadang-kadang ngeri kayak gitu. Bagi mereka enggak gitu. Kenapa mereka kok enggak ngeri kayak gitu ya, pakai bagian yang cuma cawetan kayak gitu ya. Karena mereka memiliki pandangan hidup mereka bahwasanya pakaian itu bagi mereka bebas kayak gitu ya. Mau ditutup enggak itu bebas, karena mereka dibangun dari kebebasan kayak gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar hak asasi manusia, itu salah satunya adalah hak kebebasan berekspresi kayak gitu. Bagi mereka nggak boleh ada yang mengikat diri mereka terkait dengan berpakaian kayak gitu loh. Mereka mau berpakaian menutup semuanya ataukah hanya cawetan kayak gitu, atau pakai celana pendek kayak gitu yang perempuan, bagi mereka itu kebebasan mereka kayak gitu. Makanya kemudian kita pernah tahu kayak gitu ya,
sindiran mereka orang-orang barat kepada kaum muslimah kayak gitu ya, bahwasanya pakaian muslimah itu mengekang kebebasan berekspresinya perempuan kayak gitu ya, mengekang membatasi perempuan yang harusnya bisa mengeksplorasi dari tubuhnya yang mungkin bagus lekuk tubuhnya, atau kulitnya yang halus, atau kemudian yang putih warnanya, atau kemudian yang gelap dan sebagainya. Itu menurut mereka dengan ditutup seperti kaum muslimah itu mengekang kebebasannya, mengekang kebebasan mereka untuk mengekspresikan, mengeksplorasi, menunjukkan kemolekan dari badan mereka seperti itu loh. Jadi nah itu ya, serangan barat pemikiran yang seperti tadi itu dimasukkan ke dalam kaum muslimah kayak gitu. Pada akhirnya tidak sedikit kaum muslimah yang kemudian terjebak pada pemikiran mereka tadi itu kayak gitu, pemikiran bahwasanya berpakaian itu semauku dong, bebas aku untuk mengekspresikan, menutup aurat apa enggak kayak gitu. Akhirnya tidak sedikit yang meninggalkan hijabnya kayak gitu, tidak sedikit yang kemudian memilih untuk pakaian yang tidak menutup aurat kayak gitu, dengan ya atas nama hak asasiku kayak gitu ya, untuk menutup atau enggak kayak gitu. Dan sungguh itu pandangan yang keliru ketika seorang muslimah itu terbawa dengan arus pikiran barat yang serba bebas tadi itu kayak gitu. Jadi begitu teman-teman ya, saya semangat ini menyampaikannya, semoga teman-teman bisa memahaminya kayak gitu loh, bahwasanya pakaian itu termasuk dari salah satu peradaban Islam kayak gitu ya. Maksudnya salah satu peradaban Islam itu kayak itu, aktualisasi peradaban Islam itu salah satunya dalam pakaian yang khas kayak gitu ya, yang dibangun dari hukum-hukum syariat kayak gitu loh. Sedangkan bagi orang-orang barat, peradaban barat ya khas mereka kayak itu dengan kebebasan mereka dalam berpakaian seperti itu. Maka kemudian kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ya mau nggak mau keterikatan kita dalam berpakaian itu adalah wujud ketaatan kita kepada Allah. Kita meyakini adanya alam akhirat kayak gitu ya, di mana nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya berwaktunya teman-teman ya. Oh, tambah lagi sebelum kita masuk ke hadisnya Rasulullah, bahwasanya Barat itu selain menyerang kaum muslimahnya kayak itu ya, dengan ide kebebasan berekspresi dia yang harus bebas mengaktualisasikan kecantikannya dengan tidak menutup aurat, bahkan mempertontonkannya atau kemudian memamerkannya kepada kaum laki-laki seperti itu, mereka pun orang-orang Barat itu juga menyerang pemikiran kaum muslimin kayak gitu ya, kemudian menyerang perilaku kaum muslimin dengan berbagai macam hal yang itu nggak disadari oleh kaum muslimin sendiri kayak gitu. Kalau saya dulu itu pernah dapat kayak, maksudnya itu bahwasanya kaum orang-orang Barat itu menyerang kaum muslimin atau istilahnya melemahkan ya, menjauhkan kaum muslimin itu dari agamanya itu melalui 4 jalan kayak gitu. Yang pertama fashion, tadi udah kita bahas ya, fashion tadi itu pakaian. Kemudian yang kedua adalah film kayak gitu, melalui film-film, sinetron kayak gitu ya, itu dipertunjukkan film-film di film itu kayak gitu ya. Film itu ketika teman-teman melihat film Barat misalkan kayak gitu ya, yang itu dibangun dari pandangan hidup mereka yang sekuler ya, maksudnya itu nggak terikat dengan ajaran agama kayak gitu, yang memisahkan kayak gitu ya urusan kehidupannya kayak gitu. Teman-teman pasti melihat perilaku kehidupan mereka kayak gitu, yang bebas, yang hedon kayak gitu ya. Meskipun memang betul tetap ada sisi-sisi kemanusiaan yang tetap mereka amalkan ya. Karena semua manusia itu oleh Allah dikasih naluri kemanusiaan tadi itu ya, maksudnya tetap menyenangi kepada kebaikan. Tapi kebaikannya seorang muslim sama kebaikannya seorang orang kafir kayak gitu ya, itu beda. Kalau seorang muslim kita berbuat baik itu dibangun dari hukum syariat, karena Allah menyuruh dalam Al-Qur'an, Rasulullah mensabdakan dalam hadisnya kayak gitu. Kemudian kita berbuat baik sehingga bernilai amal soleh kayak gitu. Sedangkan mereka dibangun dari kemanusiaan kayak gitu ya. Meskipun juga dibangun dari ajaran-ajaran agama mereka, tapi kan terkait dengan syariatnya itu sudah berbeda dengan orang Islam seperti itu ya.
Mereka juga dengan film. Ketika teman-teman sering melihat film barat kayak itu dengan kehidupan yang begitu, itu bisa mempengaruhi pemikiran, bisa ikut-ikut terjebak dengan pikiran mereka kayak gitu ya. Dibuatkan sinetron yang berepisode-episode nggak ada akhirnya kayak gitu. Akhirnya terlena terbawa, akhirnya males sholat, ya males baca Quran, belajar dan sebagainya karena terbawa dengan haru biru sinetron kayak gitu. Atau kemudian juga dini nabubukkan melalui apa? Dengan fun, hal-hal yang menyenangkan kayak gitu ya. Hal yang menyenangkan meskipun itu merogoh kocek banyak kayak gitu ya. Itu bisa kaum muslimin terjebak. Misalnya dengan judi online kayak itu. Judi bagi mereka bisa halal kayak itu. Tapi bagi seorang muslim ya haram kayak gitu ya. Terjebak dengan game-game, anak-anak kecil disibukkan dengan game. Tuh kalau sudah buka HP itu gamenya ada berapa banyak, semakin banyak anak kecil sejak kecil itu bermain game, berapa banyak mereka akan jadi malas untuk mempelajari urusan agamanya kayak itu. Semakin banyak anak kecil yang malas untuk kemudian mentaati Allah dan misalkan melaksanakan sholat, membaca Al-Quran karena hati mereka, pikiran mereka sudah kecanduan dengan game. Semakin jauh dari urusan agamanya, semakin jauh tidak mengerti terkait dengan hukum-hukum syariat kayak gitu. Para orang tuanya juga nggak kelewat, suka nge-game juga gitu. Jadi kita berlindung kepada Allah itu. Terus kemudian yang keempat melalui food, makanan kayak itu ya, dimunculkan junk food kayak gitu ya, makanan siap saji kayak gitu ya, yang itu bikin orang ketagihan, senang makan gitu. Padahal salah satu yang dikhawatirkan Rasulullah itu adalah ketika kita banyak makan sampai kenyang-kenyang, kemudian lelah perutnya karena mengolah makanan yang masuk, akhirnya pikirannya lemah. Ketika lemah, malas berpikir, sulit berpikir karena kekenyangan kayak gitu ya. Kapan hari udah kita bahas ya terkait dengan bejana terburuk pada manusia pada perutnya sendiri. Kapan hari udah kita bahas hal itu ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, sarana-sarana ya yang mungkin kita tidak sadari kayak gitu ya, bahwasanya ada sebuah serangan pemikiran atau wusul fikri yang mungkin kita sebagai umat Islam tidak menyadarinya, bahwa di situ ada motif-motif untuk kemudian menjauhkan umat Islam ini dari urusan agamanya, menjauhkan umat Islam agar paham dari agamanya kayak gitu. Dan kita bersyukur ya teman-teman ya, kita dikumpulkan di sini dalam sebuah kajian online. Semoga meskipun sedikit-sedikit yang kita bahas itu bisa memahamkan kita atas urusan agama ini. Dan sungguh ketika Allah itu mencintai seorang hamba kayak itu ya, dia akan dijadikan paham dengan urusan agamanya dan cinta dengan urusan agamanya dan cinta untuk mengamalkan agamanya itu. Dan semoga kita oleh Allah dipilih menjadi hamba-hamba yang demikian itu. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ini sekarang kita masuk ke hadisnya, hadis Rasulullah SAW ya. Jadi ini hadis Rasulullah terkait dengan pakaian ini ya teman-teman ya. Saya ambil langsung dari bukunya Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid yang terjemahnya ada di slide itu kayak gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, sinfani, ada dua jenis kayak itu, min ahlin nari, dari ahli neraka kayak gitu ya. Lam arohuma ya, yang belum pernah aku melihat keduanya. Nah ini sedikit ilmu aja bagi teman-teman ya terkait dengan ya, kita coba mentafsiri hadis Rasulullah dari sorof nahwu gitu sedikit kayak gitu biar teman-teman agak tahu kayak gitu ya. Jadi di situ lam arohuma, jadi Rasulullah itu menggunakan lam. Kalau saya pernah dapat ilmu nahwu terkait dengan lam, dia itu adalah huruf yang menafikan, menjasemkan, dan juga kolbin, harfun nafien, kolbin, wajasmin. Itu apa itu teman-teman ya, biar tahu, biar teman-teman tertarik juga untuk belajar. Jadi di situ tuh lam di situ artinya kolbin, berfungsi sebagai membalikkan. Maksudnya sejak sebelumnya itu Rasulullah tuh nggak pernah melihat kedua kelompok ini kayak itu loh. Jadi sejak zaman sekarang, zaman ketika Rasulullah bersabda dan zaman sebelum Rasulullah bersabda hadis ini tuh Rasulullah belum pernah melihatnya kayak gitu loh. Nah, seperti apa itu
hukuman Allah yang diberikan di neraka. Alam, saya nggak bisa menafsirinya kayak gitu. Cuma Rasulullah mengabarkan demikian itu kayak itu ya. Bahwasanya ada dua jenis ahli neraka yang belum pernah Rasulullah SAW melihat keduanya kayak itu. Alam seperti apa hukuman yang Allah berikan kepada dua jenis kelompok manusia ini kayak gitu. Siapa itu dua kelompok itu? Yang pertama, kaumun, suatu kaum, ma'ahum, yang bersama mereka itu siyatun, cambuk atau cemeti, ka'atnabil bakori, seperti ekornya bakor itu sapi ya. Kalau teman-teman baca Quran surah Al-Baqarah itu kan sapi sapi betina itu. Yatribuna bihan nasa ya, mereka manusia itu yatribuna, mereka memukul biha dengan cambuk itu anasa manusia. Nah, saya kelompok pertama ini saya tidak mensyarahnya, tidak menjelaskan maksud dari ini kayak gitu ya. Tapi saya akan menjelaskan kelompok yang kedua. Siapa kelompok yang kedua? Yaitu wanisaun ya. Yaitu wanita-wanita kasiyatun itu mereka berpakaian kayak gitu. Tapi ariyatun, disifati pakaiannya itu ariyatun, telanjang kayak gitu. Nah, maksudnya gimana ya? Mereka berpakaian tapi bertelanjang. Pakaiannya itu ketika dia berpakaian, pakaiannya itu tidak menjadikan tengkuk tubuhnya itu tidak tertutup kayak gitu. Itu yang pertama. Berarti kain yang dipakai untuk menutup auratnya tadi itu tipis kayak gitu, sehingga serawang. Orang dia berjalan gitu terlihat, lekuk tubuhnya dari dalam kelihatan. Kadang-kadang warna kulitnya kelihatan. Kan ada pakaian yang seperti itu ya, kayak kain yang tipis-tipis itu loh teman-teman ya. Nah, itu bisa juga, itu maknanya apa? Ariyat itu yang seperti telanjang tadi itu, pakaiannya itu ketat kayak itu, sehingga lekuk tubuhnya itu tetap nampak, yang montok-montok kelihatan, yang apa ya gitu nampak kayak gitu, ketat kayak gitu. Jadi ketat, tipis, terus kemudian berikutnya apa? Sebagian ditutup. Maksudnya pakaiannya tadi, kainnya tadi itu hanya menutup sebagian aurat. Jadi kan ada pakaian wanita itu yang hanya menutup sebagian aurat, artinya ya celana pendek, dia keluar rumah tapi pakai celana pendek itu. Kan khasiat itu juga termasuk khasiat ariyatun kayak gitu ya, termasuk ariyatun. Termasuk telanjang kayak gitu. Karena yang ditutup hanya sebagian saja kayak gitu. Jadi yang tipis tadi itu yang tetap menampakkan dalamnya, terus kemudian yang kedua ketat kayak gitu ya, sehingga lekuk tubuhnya tetap nampak meskipun dia berkerudung, tapi ketika celananya adalah celana pensil, atasnya adalah strip yang sisep kayak gitu ya, itu termasuk ariyatun ya, termasuk yang telanjang tadi itu. Terus kemudian yang ketiga adalah sebagiannya saja pakaian tadi itu menutup, akhirnya sebagian yang lain adalah tetap terlihat kayak gitu. Itu penjelasan dari kasiyatun, hariyatun. Terus kemudian berikutnya mumilatun, mailatun. Jadi ini tuh miring. Mumilatun tuh berjalan miring, mailatun yang membawa miring gitu loh. Maksudnya tuh kalau di dalam bukunya Syekh Solih Muhammad Solih Al-Munajjid itu diterjemahkan dengan berjalan dengan menggoyang-goyangkan pundaknya dan berlenggak-lenggok kayak gitu. Ini contohnya mereka yang berjalan di itu loh, yang Pragawati yang busana itu, mereka itu ya seperti itulah berjalannya, menggoyang-goyangkan pundaknya, berlenggak-lenggok, itu mumilatun, mailatun, seperti di kayak gitu ya, tuh memamerkan baju tuh. Terus kemudian berikutnya apa? Ru'usuhunna ya. Kepala mereka itu ka'as nimatil buhtil ma'ilah ya. Ka'as nimati itu seperti unuk buhti unta ya, anak unta, unuk ma'ilah yang condong atau yang miring kayak gitu. Itu tuh sekarang kan juga dimunculkan itu kerudung-kerudung yang di dalamnya kerudung itu ada apa ya, dalaman yang ada ini loh, ada apa namanya, bundelannya yang besar itu loh teman-teman, sehingga kayak gitu. Atau kemudian nanti pakai alat-alat lain yang menjadikan rambut itu seperti ada punuk untanya kayak gitu. Nah, golongan-golongan ini yang disebut oleh Rasulullah tadi itu, yang pertama tadi itu yang saya tidak mensyarahnya, kemudian kita syarah yang terkait dengan
kelompok wanitanya tadi itu. Kemudian dilanjutkan dalam hadis Rasulullah itu la yadkhulna, tidaklah mereka itu masuk al jannata, surga, wala yajidna, dan tidaklah mendapatkan, mereka itu tidaklah mendapatkan rihaha, baunya, bau surga maksudnya kayak gitu. Wa inna, dan sesungguhnya rihaha, baunya surga itu layu jatuh ya, itu tuh bisa didapat, bisa tercium min masiroti, dari jarak perjalanan kada wa kada, maksudnya sekian dan sekian tuh dari jauh yang tidak bisa terhitung berapa mil, berapa kilo, itu sebenarnya baunya surga itu tercium kayak gitu loh. Tapi dua jenis manusia ini tadi itu tuh nggak mencium baunya surga kayak gitu. Dan wallahu a'lam seperti apa nanti hukumannya di neraka, wallahu a'lam, nggak tahu. Maksudnya Rasulullah tidak menjelaskan hukumannya seperti apa di neraka tadi itu melalui hadis ini kayak gitu. Itu teman-teman ya, ini jadi hadisnya adalah hadis riwayat Muslim seperti itu. Dan semoga kita semuanya, saya dan teman-teman semuanya dan semuanya nanti yang menyimaknya itu ya, oleh Allah kita semuanya diberikan taufik ya, kemudian mengamalkan dari hadis ini, maksudnya menjauhi dari berpakaian seperti telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, entah untuk menarik perhatian ataukah untuk memamerkan pakaian, ataukah memamerkan baju, ataukah kemudian juga membuat di kepalanya tambahan entah dengan apa kayak itu ya, seperti bunuh unta, seperti itu. Kita dijauhkan oleh Allah dari hal yang demikian itu. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan ya teman-teman ya, meskipun masih 3 menit nggak apa-apa, nanti kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya, biar berdua bahasan ini selesai di hari ini kayak itu. Nah, tambahan sedikit untuk yang tadi itu, berarti termasuk di situ adalah yang tidak boleh itu apa? Menyimpan gambar-gambar yang wanita-wanita yang membuka aurat kayak gitu ya. Atau kemudian gambar-gambar mohon maaf ya, porno kayak gitu, itu harus tidak disimpan, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak juga dilihat, juga tidak dipertontonkan kayak gitu ya. Dibersihkan rumah-rumahnya dari gambar-gambar yang membuka aurat kayak gitu, kalau itu bukan mahramnya kayak gitu ya. Atau kemudian menghindari tontonan-tontonan seperti itu ya. Bagaimana zaman sekarang yang serba bebas seperti saat ini, tentu ya memang itu ujian tersendiri baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan terkait dengan mata gitu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mata kita ya. Misalkan pernah di jalan kemudian melihat laki-laki yang nggak sempurna menutup auratnya, atau kemudian laki-laki melihat perempuan yang nggak sempurna menutup auratnya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mata tersebut. Dan semoga seluruh kaum muslimin dan muslimah itu ya bisa menutup auratnya sehingga mata kita terhindar dari dosa kayak gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang lanjut ke menyambung rambut kayak gitu ya. Jadi terkait dengan menyambung rambut ini teman-teman ya, itu nggak boleh juga kayak gitu ya. Menyambung rambut itu seperti tipu daya, menipu orang kayak gitu ya. Dan orang yang menipu itu bukan termasuk golongannya Rasulullah SAW kayak gitu ya. Nggak boleh, dosa kayak itu. Mana itu hadisnya ya? Jadi hadisnya saya awali dulu dari hadis yang ada di buku Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid kayak gitu ya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, Nabi melarang wanita menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu apapun kayak gitu ya. Kemudian larangan ini apakah bersifat pasti ataukah hanya makruh kayak gitu ya, itu kita bisa lihat di hadis berikutnya kayak gitu. Ternyata ada hadis lain itu yang dimana bunyinya sebagaimana dalam surat itu ya. Jadi itu hadisnya mutafakun alaih, yaitu saya ambil dari Sunan Tirmidzi kayak gitu ya. Dari Ani bin Umar anan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, la'anallahu, Allah melaknat. Nah, karena di sini Allah melaknat itu berarti larangan menyambung rambut tadi itu sifatnya pasti haram kayak gitu ya. Terlihat dari la'anallah, Allah melaknat, berarti benar-benar dilarang.
Meskipun tadi itu hadis yang pertama yang saya baca tadi itu adalah wanita kayak gitu ya, tapi itu sebenarnya bagi laki-laki pun nggak boleh menyambung rambut kayak gitu. Menyambung rambut baik itu dengan rambut wig atau rambutnya dia sendiri ataupun rambut orang lain ataupun rambut palsu, sama aja nggak boleh kayak gitu ya. Nanti Allah melaknatnya kayak gitu. Allah melaknat wasilata ya, apa itu ya, orang yang menyambung rambut kayak gitu, wal mustausilata, dan yang meminta disambung rambutnya kayak gitu. Ada ya yang minta disambung rambut itu? Iya ada ya, ada hadis Rasulullah, berarti di dalam kehidupan beneran juga pasti ada gitu. Terus kemudian kelanjutan hadisnya itu wal wasimata. Wal wasimata itu adalah orang yang membuat tato ya. Wal mustausimata, dan orang yang minta dibuatkan tato. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi itu termasuk orang-orang yang dilaknat itu yang menyambung rambutnya, meminta disambung rambutnya, orang yang membuat tato, dan orang yang minta dibuat tato. Tahu rambut tuh biasanya kalau, mohon maaf ya teman-teman, kalau misalkan acara-acara seperti pernikahan atau kemudian acara-acara seperti karnaval itu kadang-kadang kan pakai baju adat tuh muka kadang-kadang ada pengantin yang nggak menutup aurat. Terus kemudian yang nggak menutup aurat itu biasanya pakaiannya adalah pakaian membuka, terus rambutnya ada sanggulnya dari rambut palsu. Kemudian ketika karnaval pakai baju-baju adat, kemudian rambutnya juga rambut palsu. Itu sudah nggak menutup aurat, pakai rambut palsu. Jadi kalau sudah mengerti hadis ini kayak gitu, semoga Allah memberikan taufiknya sehingga meninggalkan hal yang demikian itu. Dan bagi kita yang tidak menemui penawaran untuk melakukan hal seperti itu ya, tidak berkeinginan untuk melakukan hal yang seperti itu kayak gitu ya, karena tentunya kita lebih takut dengan dosa dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala daripada kesenangan sesaat kayak gitu. Ya, insya Allah udah jelas ya teman-teman untuk bahasan hari ini, memakai pakaian tapi seperti telanjang dan juga menyambung rambut. Insya Allah itu, dan semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya yang menyimaknya. Amin amin ya robbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri forum kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Dan apabila ada salah dan kelirunya, itu kelemahan saya semata-mata, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.